Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an pada adik-adik santri kelas 10 KMI Tulab wa Tholibat yang Ustadz banggakan, yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan KBM online kita di mata pelajaran Al-Fiqh. Pada kesempatan kali ini insya Allah materi kita terkait dengan babul hajr li falasin au ghairihi. Bab hajr karena bangkrut atau selainnya. Hajr di sini artinya apa? Menahan pengelolaan harta. Karena falasin. Falas artinya hutang atau bangkrut. Maksudnya apa? Hutangnya lebih banyak dari harta yang ia miliki. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarannya? Akan kita bahas sebagaimana yang ada di dalam kitab ini. Wa man lahul haqqu fa'alaihi an yundiral mu'sira. Seseorang yang memiliki hak yaitu piutang, maka ia harus memberikan tangguh tempo waktu yang lama kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Di sini ada semacam kalau dalam syariat orang yang memberikan hutang juga memiliki hak sebagaimana orang yang berhutang memiliki hak dan kewajiban. Ingat ya, yang memberikan hutang sama yang berhutang itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Haknya dari si yang berhutang itu kalau dia tidak sanggup untuk membayar hutang karena suatu kondisi, mungkin karena sakit, mungkin karena suatu masalah ekonomi, maka bagi yang menghutangi dia berkewajiban memberikan tangguh, memberikan jangka waktu yang lebih lama lagi kepada si pembayar hutang ini. Wa yambagilahu an yuyassira 'alal musir. Dan hendaknya memberikan kemudahan atas orang yang bisa membayar hutangnya. Ini sama ya. Wayam bagilahu an yuyassiru 'alal musir. Orang yang menghutangi seyogyanya memudahkan kepada orang yang kesulitan berhutang atau kesulitan untuk melunasi hutangnya. Wa man 'alaihil haqqu fa 'alaihil wafa'u kamilan bil qadri was sifat. Bagi orang yang berhutang, ini orang yang berhutang ya, maka wajib melunasi secara sempurna baik dari segi kadar maupun sifat. Karena ini orangnya berhutang, dia memiliki hak membayar lunas hutangnya baik dari segi kadar maupun sifat ya. Jumlah maupun kualitas ya sama. Hutangnya misalnya 1 juta ya dibayar 1 juta sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan tempo yang diberikan oleh orang yang menghutangi. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nanti kalau kurang atau lebih bisa masuk ke dalam riba. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini kita masuk ke dalam dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Matlul ghaniyyi dulmun wa idza ukhila bidainihi ala mali'in falyahtal. Muttafaqun alaihi wa hadza minal muyasyarah. Makna dari sabda Nabi itu, Rasulullah SAW bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah suatu bentuk kezaliman. Ya, penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu, oleh orang kaya adalah suatu bentuk kezaliman. Dan jika hutangnya dipindahkan kepada mali, maka pindahlah. Muttafaqun alaih. Dan ini termasuk dalam kategori syariat memberikan al-muyasyarah, kemudahan dalam hal muamalah. Apa itu mali? Mali adalah yang pertama dia memiliki harta untuk membayar hutang. Yang kedua bukan mumatil, orang yang menunda-nunda pembayar hutang. Karena kadang ada orang kaya yang mungkin karena hidupnya itu hedonis, bersenang-senang, karena hidupnya itu misalnya inginnya itu tampil wah di mata orang lain, yang tidak peduli untuk membayar hutangnya, padahal dia sudah ekonominya tinggi,
Tapi karena memang kehidupannya itu kehidupan glamor, ingin terlihat wah, dia menghutang barang bukan untuk kebutuhan darurat, kebutuhan tambahan yang sifatnya apa? Tambahan, bukan kebutuhan yang utama. Sehingga dia menunda-nunda pembayaran hutang. Yang ketiga, mali itu sifatnya apa? Bisa dihadirkan oleh orang yang memindahkan hutangnya. Jadi tadi ini, kalau ada orang yang sebetulnya kaya, mampu, sudah terpenuhi kebutuhan ekonominya, dia melakukan hutang piutang. Karena orang kaya itu biasanya sifatnya itu rakus, sering melupakan penundaan hutang, maka dalam kacamata syariat boleh dipindahkan hutangnya itu kepada malik. Orang yang akan apa? Melunasi hutangnya, yang menjamin, itu boleh. Dan nanti orang yang ini, orang kaya yang menunda-nunda hutang itu apa? Akan dihajar. Apa itu dihajar? Hartanya disita atau pengelolaan hartanya dibatasi. Biasanya ini terjadi di negeri-negeri yang menetapkan syariat, misalnya di Saudi Arabia atau di Brunei Darussalam. Sudah kaya, mungkin karena kehidupannya glamor, hedonis, dia hutang kepada orang lain, sudah jatuh tempo, seolah-olah lupa dengan hutangnya dan tidak mau membayar hutang, maka oleh pemerintah yang sah misalnya, atau oleh hakim, atau oleh misalnya ya hakim, dipindahkan kepada siapa ini yang mampu menjamin membayar hutang dari orang kaya yang menunda-nunda ini, yaitu dipindahkan ke malik dan dibayar lunas. Maka harta dari orang kaya yang menunda-nunda hutang ini apa? Dihajar, apa? Disita atau dibatasi pengelolaan hartanya. Karena memang sifatnya apa? Tadi glamor, hedonis dan yang lain. Kurang lebih gambaran maknanya seperti itu. Maddul ghaniyyi dulmun. Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya, yang mampu, adalah suatu bentuk kezaliman. Wa idza ukhila bidainihi ala mali falyahtal. Dan jika hutangnya bisa dipindahkan kepada malik, maka pindahkanlah. Malik tadi apa? Orang yang akan menjamin, yang akan melunasi hutang si kaya yang menunda pembayaran hutang tersebut. Di sini ada keterangannya, fal mali'u huwal qadiru 'alal wafa alladzi laisa mumatilan wa yumkinu tahdhiruhu li majlisil hukmi. Tolong digarisbawahi. Maknanya, mali adalah orang yang mampu untuk melunasi hutang dan tidak menunda pembayaran, serta ia bisa dihadirkan ke pengadilan jika dipanggil oleh hakim tadi. Sebagai apa? Sebagai bentuk itu pihak ketiga. Karena pihak pertama, orang yang berhutang, orangnya kaya, seolah-olah pura-pura lupa, menunda-nunda pembayaran hutang. Hakim meminta dialihkan ke malik. Siapa malik ini? Sifatnya malik apa? Mampu melunasi hutang, tidak menunda-nunda pembayaran, dan dia bisa hadir ketika diminta hakim di persidangan. Berikutnya, wa idza kanatid duyun aksar min malil insan wa talabal ghurama'u aw ba'duhum minal hakim an yahjira alaihi hajara alaihi wa mana'ahu minat tasarrufi fi jami'i malihi thumma yusaffi malahu wa yuqassimuhu alal ghurama biqadri duyunihim. Makna paragraf ini, kalau hutang seseorang itu lebih banyak dari hartanya, hutang seseorang lebih banyak dari harta yang dimiliki, dan orang-orang yang menghutangi atau sebagian dari mereka minta kepada hakim untuk melakukan hajar, penyitaan, pembatasan atasnya, maka hakim melakukan hajar atasnya dan ia dicegah dari mengelola seluruh hartanya. Kemudian si hakim membersihkan hartanya, mengambil yang di luar kebutuhannya dan membagikannya kepada orang yang menghutangnya sesuai dengan utang piutang mereka. Gambarannya ya, misalnya kalau ada orang yang berhutang, mungkin dia bisa dikatakan orang yang mampu, ekonominya ekonomi menengah ke atas, tapi ternyata hutangnya itu lebih banyak dari harta yang dimiliki. Dan orang yang menghutangi, orang yang memberikan pinjaman hutang, sebagian dari mereka meminta kepada hakim, meminta kepada misalnya
pihak pemerintah, pihak ketiga yang memiliki kedudukan untuk memutuskan suatu perkara untuk menghajar, bukan menghajar ya, menghajar orang yang berhutang tadi, orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya tadi, untuk apa? Menyita harta atau membatasi. Maka si hakim ini wajib untuk melakukan hajar kepada orang yang berhutang tadi. Dari apa? Pengelolaan harta. Karena mungkin orang yang dihajar ini pasti nggak bisa, orangnya apa, nggak hemat atau boros misalnya, atau nggak tahu kalau dia ini memiliki hutang kok masih apa, memenuhi kebutuhannya yang seharusnya darurat, lebih dipentingkan kebutuhannya yang misalnya kebutuhan tambahan. Nah ini dibatasi atau mungkin disita. Setelah dibatasi, disita, hartanya dihitung, dibersihkan, maka hartanya tadi dibagikan ya, dibagikan kepada orang yang menghutangi di luar dari kebutuhan primer, kebutuhan darurat, harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang tadi. Kebutuhan primer apa? Misalnya kebutuhan sehari-hari, misalnya pakaian, makan, biaya sekolah anak, dan yang lain-lain itu. Di luar itu, setelah dihitung, ditotal, dijumlah, oh ini ada kelebihannya, baik, dibagikan kepada yang tadi memberikan pinjaman hutang. Tapi di luar kebutuhan orang yang berhutang tadi ya, kebutuhan sehari-hari seperti itu. Ini merupakan arahan atau bimbingan syariat terkait dengan masalah utang piutang. Karena memang utang piutang ini sifatnya adalah penting, urgent ya. Kalau ada sedikit kesalahan nanti akibatnya fatal, bisa pembunuhan, bisa kezaliman dan yang lain. Maka syariat memberikan arahan. Dan di antara satu ayat yang sangat panjang dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah terkait dengan apa? Terkait dengan arahan bimbingan utang piutang ini. Ya ditulis, ya disaksikan, ya harus dilunasi, dan arahan yang lainnya itu. Di surat Al-Baqarah 1 halaman terkait dengan ayat ad-dain. Kemudian wala yuqaddimu minhum illa, dan tidak ada yang lebih didahulukan oleh hakim dari orang-orang yang berpiutang tadi untuk dibayarkan hutangnya, kecuali satu, shahibur rohni birohnihi, pemegang barang gade dari orang yang berhutang tadi, maka ia lebih berhak terhadap barang gadeannya. Dalilnya waqala sallallahu alaihi wasallam, man adraka malahu inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, muttafaqun alaih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapati barangnya yang ia hutangkan ada pada orang yang hutang darinya yang telah fales, yang telah bangkrut, tidak memiliki harta lagi, maka ia yang paling berhak untuk mendapatkan barang itu dari orang lain yang juga menghutangi orang tersebut. Muttafaqun alaih. Wa yajibu ala waliyis shaghir wasafih wal majnun an yamna'ahum minat tasarrufi fi malihimul ladzi yadurruhum. Wajib atas wali dari anak kecil yang tidak tahu apa-apa, orang bodoh atau orang gila, untuk menahan mereka dari mengelola harta mereka dengan pengelolaan yang membahayakan bagi mereka. Intinya apa? Jika ada anak kecil yang karena orang tuanya kaya, mewariskan harta yang sangat banyak, entah itu kepada anak kecil itu atau orang yang mungkin ya safih, bahasanya kita itu orang yang bisa dikatakan, mohon maaf, idiot, atau orang majnun yang akalnya kurang atau orang gila, maka wali ini, pamannya atau kakeknya atau hakim menahan mereka, orang-orang tadi, 3 orang tadi itu, dari mengelola harta nanti yang kalau tidak bisa bisa memadaratkan bagi diri mereka sendiri. Dalilnya qala ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Surat An-Nisa ayat 5. Makna ayat, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang telah Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Orang yang belum sempurna akalnya tadi, anak kecil, orang yang idiot, dan orang gila, itu kita tidak
sebagai seorang wali misalnya tidak boleh memberikan semua harta yang memang haknya dia, haknya mereka, nggak boleh. Harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena nanti kalau kita berikan semuanya, mungkin bisa apa? Mungkin bisa dibuang, mungkin bisa dijual dan yang lain. Karena apa? Akal mereka tidak sempurna. Wa alaihi alla yaqraba malahum illa billati hiya ahsan min hifdhihi wa tasarrufit nafi'i lahum wa sarfi ma yahtajuna ilaihi minhu. Ini atas hak atau kewajiban dari seorang wali tadi. Dan wali tersebut tidak boleh mendekati harta mereka, 3 orang tadi, anak kecil, orang yang idiot, dan orang yang gila, kecuali dengan cara yang paling baik, yang ma'ruf, berupa menjaganya, mengelola dengan pengelolaan yang bermanfaat bagi mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan dari harta tersebut. Wa waliyuhum, wali mereka itu abuhum ar-rasyid. Siapa wali tersebut? Yaitu abuhum ar-rasyid, bapak mereka yang cerdas. Cerdas di sini maksudnya adalah pandai memelihara harta, mengelola harta. Fa in lam yakun, kalau tidak ada, ja'alal hakimu al-wakalata li asfaqi man yajiduhu min aqaribihi wa a'rafihim wa amanihim. Kalau ayahnya ini tidak ada, mungkin karena meninggal atau karena bekerja di tempat lain, maka hakim menjadikan wakalah, perwakilan bagi orang yang paling sayang kepada anak tersebut, atau kepada orang idiot tersebut, atau kepada orang gila tersebut, dari kerabatnya yang paling dekat, yang paling mengenalnya, dan yang paling amanah di antara mereka. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan barang siapa di antara wali itu memang kedudukannya sebagai orang kaya, orang yang mampu, falyasta'fif, falyata'affaf, falyata'affaf, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan atau mengambil atau menggunakan harta tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa yang miskin dari yang menjadi wali itu, maka boleh dia mengambil atau memakan dari harta itu menurut cara yang ma'ruf. Wa huwal aqal min ujrati mithlihi aw kifayatihi wallahu a'lam. Yaitu yang ma'ruf gambarannya yang lebih sedikit antara upah semisalnya atau sekedar yang mencukupi kebutuhannya. Berarti yang dijadikan wali, kalau memang walinya itu miskin, dia boleh mengambil, memakan, mengelola harta dari 3 orang tadi. Misalnya anak yatim yang masih kecil, atau orang yang idiot, atau orang yang gila, tetapi dengan syarat apa? Bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan wali yang tidak punya atau yang miskin tersebut, dan tidak boleh apa? Melampaui batas. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada 7 poin penting terkait dengan pembahasan ini, pembahasan al-hajar, ya, orang yang disita barangnya atau orang yang dibatasi pengelolaan hartanya karena hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Ada 7 poin, kita baca. Yang pertama, kewajiban memberikan toleransi atau waktu tambahan untuk penghutang yang masih mengalami kesulitan. Yang kedua, tentang pemberian kemudahan al-yusr terhadap orang yang masih memiliki kelapangan. Orang yang menghutangi, memberikan pinjaman hutang, sebagai salah satu bentuk akhlak mulianya, mencontoh Nabi sesuai dengan bimbingan syariat, apa? Memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang tadi, dengan tidak mencaci maki, dengan tidak terlalu meminta, ini sudah jatuh tempo, ini sudah saya butuhkan, tidak, tapi memberikan kelapangan. Dan orang yang berhutang juga harus tahu diri, ya, tidak boleh seenaknya saja berhutang kemudian memintanya dengan wajah yang manis, setelah diminta kembali menghindar, menghilang, nggak boleh juga. Harus sesuai dengan ketentuan syariat masing-masing, atau sesuai dengan adabnya masing-masing. Yang ketiga, ketentuan tentang pengembalian hak orang lain. Yang keempat, tentang hawalah atau kafalah. Yang kelima, tentang hajar karena bangkrut dan beberapa ketentuannya. Yang keenam, tentang hajar untuk kemaslahatan pemilik hak. Yang ketujuh, beberapa ketentuan seputar wali anak yatim. Ini tadi yang Ustadz singgung, ya, terkait 3 orang yang memang 3 orang ini akalnya itu belum sempurna,
belum mampu untuk mengelola harta. Yang kalau dia mengelola bisa menjadi apa? Madharat. Siapa mereka? Orang anak kecil, anak yatim yang belum sempurna akalnya, orang yang idiot afan, atau orang gila. Dan dia harus memiliki wali yang mengelola harta mereka, entah itu ayahnya atau entah itu kerabatnya yang disepuhkan, yang apa? Yang dituakan. Kurang lebih pembahasan kita seperti itu, nggih. Ini hanya semisal muqaddimah di kitab ini terkait dengan bab hajar. Apa itu hajar? Hajar itu membatasi pengelolaan harta atau menyita harta dalam hal pengelolaan uang yang dimiliki, karena orang yang dihajar itu hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Seperti itu. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau belum paham, akan Ustadz ulang mungkin ya. Akan Ustadz ulang kembali dengan bahasa yang lebih mudah. Kalau ada usulan, masukan, saran, kritikan, silakan disampaikan di kolom komentar atau melalui Jabri Ustadz ya. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin memang bahasanya terlalu tinggi, nanti akan kita ulang kembali. Intinya di sini kita sama-sama belajar terkait dengan bab fikih, yaitu bab al-hajar li falasin au ghairihi. Saya cukupkan, naktafi bihadzalika, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mudahkan, semoga kalian bisa paham semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.